Untuk mendalami kasus adanya grup Facebook yang diduga berisi konten hubungan saudara atau incest, kita tergabung dengan kepolisian dari Ibu Kompol Megawati, Kasubdit 1, Ditresiber Polda Metro Jaya. Selamat sore, Ibu Megawati, sehat selalu Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Nampaknya masih belum senter, Ibu, gambar kita. Mungkin Ibu boleh ke kanan saya sedikit, Bu, izin. Ibu, saya langsung minta update terkini, Bu. Selain 6 pelaku, bagaimana bisa Anda jelaskan kami peran masing-masing pelaku ini, Bu? Baik, terima kasih. Selamat sore. Untuk saya telah mengamankan 3 orang tersangka Ya. dan kami masih melakukan pendalaman. Ada potensi tersangka akan bertambah. Demikian. Baru 3, Bu, saya konfirmasi lagi, bukan 6. 6 itu bersama dengan Bareskrim. Oke. Total semua Baik. ada 6 berarti dengan Bareskrim Polri begitu ya, Bu ya? Betul. Bisa dijelaskan, Bu, peran 6 masing-masing pelaku, tersangka ya, yang didalami oleh Polda? Baik, yang diamankan oleh Polda Metro Jaya ada 3, yaitu tersangka dengan inisial D, kemudian inisial MS, dan inisial MJ. Ketiganya ditangkap di 3 tempat berbeda. Tersangka D diamankan di daerah Tasik, Jawa Barat. Kemudian untuk tersangka MS kita amankan di daerah Kudus, Jawa Tengah, dan tersangka MJ kita amankan di daerah Bengkulu. Dengan peran ketiga tersangka ini berbeda-beda. Untuk tersangka D merupakan member Fantasi Sedarah aktif. Yang bersangkutan memiliki 2 akun Facebook yang digunakan di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Yang bersangkutan membuat konten, kemudian menyebarkan kepada member yang lain di dalam grup. Oke. Sementara adminnya, Bu, apakah tidak dari Polda yang menangkap atau dari Bareskrim Polri, admin grupnya sendiri? Yang bersangkutan juga merupakan korban. Oke. Dari Polda, Pak. Oke. Baik. Ini oke. Silakan, Bu, dilanjutkan. Bu Megawati, ini bagaimana peran masing-masing pelaku ini? Ada hubungan saudara kandung atau rekan, teman begitu, Bu? Sehingga kenapa penangkapannya di lokasi yang berbeda? Baik. Berdasarkan hasil patroli siber kami mengejar berdasarkan jejak digital dari para member tersebut. Memang ditemukan tersebar di beberapa daerah. Kemudian untuk 2 tersangka seperti MS dan MJ itu antara pelaku dengan korban memiliki hubungan. Yang pertama adalah pelaku MS, itu korbannya adalah keponakannya sendiri. Oke. Kemudian untuk pelaku MJ merupakan tetangganya sendiri. Bisa diceritakan ke kami, Bu, awal mula grup ini dibuat, ini siapa yang membuat, Bu? Percakapan ini mulai kapan? Di medsos, oke. Untuk kronologis bagaimana pembentukan grup Facebook Fantasi Sedarah ini masih kami dalami, Pak. Masih kami dalami sejak kapan grup tersebut mulai dibentuk atau digunakan. Ibu, sebelum dilanjutkan saya izin sekali lagi untuk berada di center kamera Anda, mungkin bisa diarahkan ke kiri Anda, Bu, ke kanan saya. Oke. Baik, cukup. Terima kasih, Bu. Kita lanjutkan, Bu. Tadi Ibu masih belum ya, kepolisian belum mengetahui awal mula grup ini dibentuk,
Tapi pengakuan dari pelaku, alasannya apa ya Bu ya, sehingga membuat grup incest ini? Grup Facebook. Baik. Karena kami dari Polda Metro Jaya mengamankan member aktif, jadi tujuan mereka masuk ke dalam member Facebook Fantasi Sedara ini karena hasrat, Oke. hasrat mereka terhadap tanda kutip anak-anak, seperti itu. Baik, ini diperbincangkan di grup Facebook hingga dibuatlah sebuah konten begitu ya Bu ya, alur seperti itu ya Bu ya. Dari percakapan berujung terhadap pembuatan video begitu ya Bu ya. Korban sendiri saudara kandungnya ya Bu gitu ya Bu ya, ada hubungan darah dengan pelaku. Betul. Betul, oke. Jumlah korban berapa Bu dari 6 pelaku ini? Jumlah pelaku kalau yang diamankan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya, dari 3 pelaku ini korbannya sejumlah 4 orang korban. 3 anak-anak dan 1 dewasa. Dan sudah didapatkan pendampingan begitu ya Bu ya? Ini bisa dipastikan dulu Ya, betul. terhadap Betul, Pak. korban. Kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari Kementerian PPO PPA, Mabes Polri, kemudian dari Kementerian PPPA, kami sudah berkoordinasi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan, baik secara hukum maupun secara psikologi. Ya, kita harapkan psikologinya tidak terganggu begitu ya Bu. Bu, kalau bisa dijelaskan lagi ya Bu Megawati, soal ini kenapa ya di lokasi yang berbeda, apakah mereka ini berusaha kabur, menghapus jejak atau bagaimana Bu? Sementara hasil penyidikan kami memang yang bersangkutan tinggal atau berdomisili di kota-kota tersebut. Oke, karena artinya, member ini tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Membernya sampai, pengikutnya sampai 30.000 Bu, ini banyak sekali ya ditemukan. Siap. Benar Ibu ya, 30.000 pengikut? Betul, Pak. Siap. Kami masih dalami untuk member di Facebook tersebut karena sekarang akunnya sudah tidak bisa diakses kembali. Karena sudah dilakukan take down. Ada tidak motif ekonomi yang ditemukan oleh kepolisian Bu? Artinya kalau membuat sebuah konten pornografi ini bisa dijual belikan begitu ke internasional. Ini bagaimana Bu? Adakah pengakuan dari pelaku motif ekonomi hingga membuat konten? Dari 3 pelaku tersebut, salah satunya memang ada yang menjual konten tersebut dan motifnya adalah ekonomi. Itu dari penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya Bu ya, 3 pelaku ini ya Bu ya, sisanya 3 Barreskrim Polri masih belum bisa diketahui begitu. Siap. Tapi bisa dipastikan ya Bu ya, 30.000 member itu, pengikut itu tidak fiktif, ada orangnya Bu. Lokasinya terdeteksi oleh kami kepolisian. Dalami, Pak. Jadi masih kami dalami dan kami klaster terkait member tersebut, apakah member tersebut member aktif atau member yang hanya secara pasif ikut berkontribusi untuk menyebarluaskan konten-konten yang bermuatan pornografi tersebut. Demikian. Yang paling banyak membernya dari mana Bu lokasinya? Apakah di Jawa atau Sumatera? Belum bisa kami simpulkan Pak, karena masih dalam proses pengembangan. Oke, Ibu katakan tadi ada potensi tersangka lain. Ini di mana kesulitan yang dihadapi sejauh ini Bu, sehingga masih belum bisa menemukan tersangka berikutnya? Bu Mega? Ya, kami minta maaf atas komunikasi yang terputus. Kita akan coba hubungi lagi Ibu Megawati. Apakah sudah tersambung kembali? Ibu Megawati sempat terputus. Bisa dilanjutkan Bu? Baik Pak.
Kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut. Adanya potensi pelaku di beberapa daerah, Pak. Terakhir Bu, ancaman pidananya Bu terhadap pelaku? Dijerat dengan pasal apa Bu? Baik, Pak. Dan hukuman Terhadap berapa pelaku, tahun? Ya. siap. Ada beberapa pasal yang kami persangkakan kepada tersangka terkait Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang terkait kekerasan seksual. Baik. Ancaman pidana paling maksimal adalah 15 tahun. Oke, kita tunggu babak baru dari kasus ini karena ada potensi tersangka lain dan kita harapkan tidak terjadi ya Bu ya gurita kekerasan seksual terhadap anak yang masih merajalela hingga kini. Ibu Kompol Megawati Kasubdit 1 Ditresiber Polda Metro Jaya, terima kasih untuk waktu Anda. Selamat sore. Selamat sore.